Salam sejahtera bagi seluruh pemirsa dimanapun berada. Sukacita, Tuhan Yesus adalah kekuatan kita. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, Dia tak pernah tinggalkanku. Setia menopangku. Kami berseru, kami berharap dalam Yesus. Amin, amin. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup sembuhkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku dan menopangmu, berseru dan berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Dalam tangan-Mu Tuhan Yesus, setiap orang yang datang kepadamu tak akan goyah sampai selamanya. Siapa pribadi-pribadi dalam Yesus, pribadi-pribadi karena Yesus kita tetap tekun, tetap setia, tidak akan goyah. Karena Tuhan Yesuslah yang menjadi pokok anggur kita, tempat kita bersandar hari ini sampai selama-lamanya. Dalam Engkau Tuhan Yesus, kami tidak akan goyah sampai selama-lamanya. Ajaib Engkau Tuhan Yesus, penuh kuasa, sanggup sembuhkan dan pulihkan keadaan kami. Amin. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah
pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru dan berharap dalam Yesus. Ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Siapa yang kuat karena Tuhan Yesus? Saya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, tidak tinggalkanmu, setia menopangku dan menopangmu, berseru dan kami berharap dalam Yesus. Oh, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup sembuhkan kelemahanku. Dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Tuhan, penuh kuasa, sanggup sembuhkan kelemahanmu. Dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Dalam tanganmu Tuhan Yesus kami kuat, kami tidak goyah, karena Engkau Tuhan Yesus yang menopang hidup kami, hidup setiap anak-anak-Mu, setiap pribadi yang datang percaya kepadamu. Mereka kuat, mereka tidak akan goyah selama-lamanya. Dalam tanganmu Tuhan Yesus, seluruh hidup kami tak akan goyah selamanya. Hore! Kita kuat, kita tekun, kita tidak akan goyah karena ada Tuhan Yesus yang hidup, yang mendengarkan doa, yang setia, yang menolong, dan kuasanya terbukti sampai hari ini. Kita hidup karena kasih dan kuasanya yang real, yang nyata. Amin. Iya, shalom semua pemirsa yang terkasih. Pastor menyapa yang ada di grup doa WhatsApp, grup doa Telegram, yang ada live streaming di YouTube, yang ada di live streaming di Facebook. Puji Tuhan. Temanya hari ini Pastor minta maaf karena ada menyinggung sedikit perihal yang terjadi dalam pelayanan kami, yaitu banyaknya akun palsu terkhusus ya di FB
yang mengatasnamakan Pastor Andy. Diduga melakukan penipuan dengan modus seperti menjual minyak, menjual air, menjual salib, dan mungkin hal-hal yang lain yang Pastor tidak tahu. Tapi intinya dalam kesempatan ini Pastor sampaikan bahwa seluruh pelayanan kami, baik pelayanan Pastor berkunjung ke gereja maupun pelayanan doa lewat form doa, intinya semua pelayanan Pastor Andy dah. Semuanya itu tidak meminta bayaran, alias gratis, free, cuma-cuma. Ya, ini Pastor disclaimer dulu. Kami tidak pernah menjual apapun produk-produk yang namanya di dalam wadah pelayanan doa, maupun menolong orang susah, menolong orang yang sedang dalam penderitaan. Semua kami lakukan pelayanan ini atas dasar kasih Tuhan Yesus. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian perlu berhati-hati. Maraknya penipuan mengatasnamakan akun Pastor Andy yang saat ini banyak sekali itu di FB. Apa yang mendorong Pastor untuk kembali menyampaikan di live streaming? Mohon maaf Bapak Ibu, karena banyaknya orang-orang yang dirugikan. Ya. Puji Tuhannya tidak sedikit yang mengkonfirmasi. Jadi kalau mengkonfirmasi ya Pastor akan jawab itu palsu. Atau Pastor share link yang kemarin dibuat, hati-hati penipuan yang Pastor buat videonya, jangan percaya. Dan mereka juga sebagian berkata puji Tuhan, kami terlepas dari jerat penipuan yang mana mereka modusnya menjual produk-produk begitu, tapi sebelumnya mereka meminta untuk bayaran, ya. Termasuk juga Pastor ingat baru saja ada yang sampai memanfaatkan, memberikan sebuah nilai untuk bisa dipertemukan Pastor Andy, itu juga penipuan. Ada juga yang memberikan sebuah angka nominal harga untuk bisa secara pribadi video call Pastor Andy, itu juga penipuan. Hari ini Pastor Andy melayani hanya melalui form doa, ya. Nanti kalau Tuhan Yesus kasih kesempatan pelayanan kebaktian buka kembali, Pastor akan melayani secara tatap muka setelah selesai peribadatan. Artinya nanti saat buka di info, pelayanan tatap muka Pastor hanya lakukan nanti kalau buka hanya hari Minggu pagi. Kapan dibuka nanti diinfokan kepada pemirsa sekalian. Dukun doa masih on proses. Sekarang lagi menunggu informasi kemarin untuk rapat dengan masyarakat lingkungan, ya. Karena infonya kemarin masih selesai Agustusan begitu. Jadi masih sibuk-sibuk ya Pastor dan kami. Doa saja, sabar saja. Padahal mereka tidak tahu dengan mundurnya waktu-waktu ini, tidak diperhatikan, tidak diberikan waktu spesial untuk dibicarakan, kan berarti
kesempatan-kesempatan kami mau beribadah berarti terjadi juga pengunduran. Apapun itu, ya kita semua doakan supaya setiap hati yang keras yang menolak peribadatan itu bisa dijamah oleh kasih Tuhan. Karena saya percaya Tuhan Yesus yang saya sembah adalah Tuhan yang hidup. Amin. Ya, kiranya informasi awal ini tolong di-share kepada seluruh kerabat, pemirsa, teman-teman sekalian di grup-grup di mana Bapak Ibu ada, supaya informasi ini merata dan juga orang-orang tidak sampai kan kasihan orang lagi susah, lagi menderita atau lagi sakit terus dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang modusnya adalah menipu. Baik Bapak Ibu sekalian, bicara soal penipu, Bible juga ada menjelaskan beberapa teguran-teguran kepada penipu. Kalau misalnya video ini disaksikan oleh oknum pelaku, ya kami hamba Tuhan mengampunimu, mohon hentikan. Jangan sampai doa-doa orang benar ketika melawat hidupmu baru insaf. Ya, kami berdoa Tuhan tolong. Tuhan kami tolong dengan caranya. Kadang-kadang ya macam-macam deh, Pastor nggak mau sebut karena itu bukan area Pastor Andy. Bagian kita orang percaya hanya berdoa mengampuni ya dan membagikan firman Tuhan. Karena ini bicara soal penipu, maka kita sama-sama mau dengar firman seputar hal ini. Mudah-mudahan menjadi berkat bagi seluruh pemirsa sekalian. Ya, yuk, time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita akan bersama melihat beberapa bagian firman Tuhan hari ini. Yang pertama, saudara-saudara sekalian, kita mendengar dari kitab Amsal. Amsal pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Amsal 12 ayat yang kedua. Ya, makasih semuanya. Wah, semua dicatat ya. Baik, Amsal 12 ayat yang kedua. Firman Tuhan bagi setiap kita, orang baik dikenan Tuhan. Amin, 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 amin. Orang baik itu dikenan Tuhan. Tetapi si penipu dihukumnya. Jadi kita sudah bisa melihat di sini dua. Orang baik dikenan Tuhan. Tapi orang penipu, dikatakan si penipu itu dihukumnya. Dihukum pengadilan dunia itu udah serem. Kalau dihukum Tuhan jauh lebih serem. Maka hindarilah menjadi orang si penipu. Ya. Sekarang kita lanjut lagi. Amsal 24. Ya. Amsal 24 ayat yang ke-8. Si penipu itu apa sih? Ya. Bagaimana sih firman Tuhan menjelaskan tentang si penipu atau penipu? Ya, kita melihat sekarang Amsal 24 ayat yang ke-8. Firman Tuhan, siapa selalu merencanakan kejahatan akan disebut penipu. Jadi kejahatan itu terjadi dari niat. Berarti dari pikiran, dari hati. Ya. Jadi berangkat dari hati memang niat menipu. Berangkat dari pikiran memang niat menipu. Berangkat dari tujuan memang niat menipu. Orang-orang ini Bible berkata mereka disebut penipu. Dan si penipu ini
akan dihukumnya. Ya. Ayo sedikit refleksi buat kita Bapak Ibu sekalian sebagai pemirsa maupun orang Kristen yang mendengarkan ini. Ayo, isi hati kita tidak boleh merancangkan kejahatan. Isi hati kita tidak boleh merancangkan orang lain jatuh. Isi hati kita tidak boleh merancangkan hal-hal yang buruk. Jangan sampai dalam hidup kita ada benih-benih si penipu. Tanggalkan semua itu, karena hati orang percaya itu haruslah berisi firman Tuhan. Firman Tuhan itu kebaikan. Ingat loh tadi, orang baik itu dikenang Tuhan. Tapi misalnya ada orang yang jahat sama kita, kita diajarkan tidak menghakimi, tapi mendoakan dan mengampuni. Karena kita punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang bertindak, Tuhan yang punya mata, Tuhan yang melihat, Tuhan yang berkuasa. Kalau kita yang pembalasan manusia itu terbatas. Tapi kalau Tuhan Yesus, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang berkuasa, Tuhan pencipta dan bumi, yang beracara, itu jauh lebih bijaksana, jauh lebih adil. Bahkan dikatakan dia adalah hakim yang adil, Bapak Ibu sekalian. Jadi, stop benih kejahatan dalam hati kita. Ya, termasuk iri, dengki, cemburu, jealous. Kalau itu tidak dimatikan, tidak ditolak, tidak dikeluarkan, tidak diputuskan, itu bahaya, bisa menjadikan orang baik menjadi jahat. Ingatkan firman Tuhan berkata, 1 Korintus 15 ayat 33. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Orang baik, ya ini pesan tambah, orang baik bisa menjadi jahat kalau di dalam hatinya dia tidak menaruh hal-hal yang benar firman Tuhan. Karena manusia ini adalah makhluk sosial yang sebetulnya gampang sekali berinteraksi. Makanya jaga pergaulanmu. 1 Korintus 15 ayat 33. Ingat ya, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Sebaliknya dong, artinya dari firman ini, kalau kita bergaul dengan firman Tuhan, bergaul dengan Tuhan, bergaul dengan hamba-hamba Tuhan, orang percaya hidup dalam firman Tuhan, maka orang jahat pun juga bisa menjadi baik dan lebih spesial dibenarkan. Ayo, amin, amin, amin. Kita sekarang maju, Yesaya 32 ayat yang ke-7. Ya. Kitab Yesaya 32 ayat yang ke-7. Penipu itu bagaimana sih? Dikatakan firman Tuhan, kitab Yesaya 32 ayat yang ke-7. Kalau penipu, akal-akalnya adalah jahat. Ayo, jangan akal-akalan. Istilah ini, kamu itu akalmu itu akal bulus. Akalmu itu hanya untuk menipu. Waduh, kata firman Tuhan, kalau penipu itu akal-akalnya adalah jahat. Ia merancang perbuatan-perbuatan keji untuk mencelakakan orang. Dia gak peduli orang itu dicelakai, yang penting dia cuan, yang penting dia untung, yang penting dia makan. Ini kan menjijikkan, makan dari hasil menipu atau makan dari penderitaan orang. Lebih baik kita bisa memberi makan kepada orang lain, kita sendiri rela makan pas-pasan. Itu jauh lebih mulia, dan saya percaya itu adalah ajaran kasih Tuhan Yesus. Tapi penipu akal-akalnya panjang, akal-akalnya jahat, dan panjangnya akal-akalnya hanya untuk menipu, dan bahkan dia tega mencelakai orang-orang sengsara. Bapak Ibu sekalian, kalau hari ini dalam hidupmu masih ada akal-akal jahat,
bahkan tega menipu orang-orang sengsara. Bagaimana seandainya hal yang sama terjadi atas keluargamu? Orang sengsara itu bukan tempat kita menipu mereka. Orang sengsara itu harus ditolong, Bapak Ibu sekalian yang terkasih. Orang sengsara itu jangan kamu kasih perkataan dusta. Semisal yang terjadi, yang Pastor dapat informasi, ada orang yang susah, ada orang yang menderita, ada orang yang sakit. Akhirnya entah gimana caranya, lewat messenger FB kah, atau chat pribadi WA kah. Ya, akhirnya akal-akal jahat itu dia manfaatkan. Yang namanya orang lagi menderita, lagi susah, udah berpikir panjang, kasih akhirnya informasi yang Pastor dapat, banyak yang akhirnya tertipu. Seperti apa? Dijanji dikirim produk, akhirnya penipu itu meminta transfer. Dan orang yang lagi susah ini, yang lagi sengsara, kasihan, yang lagi sakit kodong, akhirnya mengikuti dan mentransfer sejumlah uang dengan berharap dikirim barang yang dijanjikan itu. Tapi berhari-hari, bisa bayangkan nggak sih, dalam keadaan menderita, dalam keadaan kesakitan, dalam keadaan tubuh lemah, menunggu barang yang dikirim, berharap banget kiriman barang itu akan datang ke kotanya. Jam demi jam, hari demi hari, minggu demi minggu, itu barang nggak kunjung datang. Bisa bayangkan nggak sih sedikit orang-orang yang jahat ini? Mungkin uang yang kau pakai untuk menipu itu sudah kau pakai makan habis dan kenyang sesaat. Setelah itu pasti akan lapar lagi. Tapi orang yang kau tipu itu berhari-hari menunggu dengan penuh harap. Air mata, doa. Barangnya tak kunjung datang. Hentikanlah. Hentikanlah. Orang sengsara itu bukan untuk ditipu, tapi untuk ditolong. Orang miskin, kata kitab Yesaya 30 ayat yang ke-7, Bapak Ibu sekalian, orang miskin itu bukan objek untuk kita manfaatkan. Orang miskin itu untuk kita bantu. Justru kalau kita punya kelebihan, bantulah orang kekurangan. Nah, kebaikan-kebaikan yang Tuhan ajar dalam hidupku dan saya praktekkan dalam kehidupan sehari-hari maupun publish di Facebook, di YouTube, di medsos, kadang juga ada oknum yang salah manfaatkan. Makanya Pastor membatasi bahwa kami bisa membantu, seperti misalnya orang tidak punya makan, sembako, itu skop wilayah Balikpapan saja. Karena perkataan-perkataan Pastor ini mengajak kebaikan, ada oknum yang memanfaatkan gitu. Jadi modus lagi. Dari luar Balikpapan, akhirnya maaf ya, minta uang, minta transfer. Awal-awal tahun lalu Pastor banyak mentransfer sebetulnya. Minta tim bantu. Tapi kelihatannya saya menyadari sebagai manusia biasa yang punya keterbatasan, kami tidak mungkin bisa menghandle satu Indonesia. Maka kami membatasi untuk membantu orang susah yang butuh sembako barangkali, atau hal-hal lain barangkali yang bisa kami kerjakan, lakukan, just do it lah. Kami batasi untuk Balikpapan saja. Bagaimana Pastor kalau di luar Balikpapan, misalnya Jakarta, Surabaya, atau kota lain? Pastor mohon maaf, saya
Saya dapat membalas dan saya mengarahkan, pertama-tama coba datang minta bantu di gereja lokal di mana Bapak Ibu digembalakan. Kalau sudah bergereja, kalau semisalnya belum bergereja, pastor arahkan ke rumah ibadah di mana keyakinanmu. Kalau juga engkau mau datang minta kepada orang Kristen dan engkau non-Kristen, ya coba datangi gereja di mana terdekat, di mana Bapak Ibu tinggal. Pasti deh, kami hamba Tuhan semua, Tuhan kasih hati yang ada kasihnya. Tapi kadang-kadang orang-orang itu memaksakan, bahkan bermenit-menit, setiap menit WA, dan itu menjadi tim doa terganggu. Karena seharusnya kita mendoakan orang-orang sakit, tapi masuk serbuan WA, minta sembako, dan lain-lain, minta biaya sewa rumah, kontrakan, dan sebagainya. Dan di luar Balikpapan, saya menyadari meskipun saya kepingin, tetapi tidak mungkinlah seorang Andi Simon dapat menghandle pergumulan masyarakat di seluruh kota. Ya kira-kira gitu deh Bapak Ibu sekalian. Jadi orang miskin itu memang kita harus bantu. Ya, bisa dimaki kadang-kadang, cuman acting aja di YouTube aja, tapi ternyata kita nggak dibantu. Bukan nggak dibantu, fokus kita membantu, mendoakan. Boleh juga kita bantu, misalnya sembako. Kami ada stok beras Bapak Ibu sekalian. Sampai hari kami ada stok beras, ada. Bapak Ibu perlu, kalau di Balikpapan silakan datang gratis. Kami juga ada layanan healing water, air biasa yang kita filter, kita pakai alat yang dimana dari air PDAM itu, lewat alat itu akhirnya menjadi higienis, dan kami mendapat surat dari yang punya akses, ya. Air itu setelah alat yang akhirnya menjadi higienis itu sudah dicek menjadi air yang layak minum. Jadi kalau sudah di Balikpapan membutuhkan air itu, ya silahkan datang, gratis juga. Lantas ada yang hati-hati juga, ada modus yang memanfaatkan kirim-kirim air, lantas minta uang transfer, biaya pengiriman dan sebagainya. Itu juga kami tidak melakukannya. Ya, kalau Bapak Ibu membutuhkan air itu, saya sarankan, kalau di Balikpapan silakan datang gratis, ambil saja. Kalau di luar Balikpapan tidak perlu kirim. Karena air di healing water dan air di tempat Bapak Ibu sama saja. Terus gimana caranya kalau pastor kami rindu minum air doa? Doakan sendiri. Karena air di tempat di mana kami melayani itu juga air biasa, didoakan dalam nama Tuhan Yesus. Jadi tidak perlu harus dikirim air ke mana gitu. Kadang pastor dapat sampai di Papua, puji syukur, baik kesaksian di Papua. Halo kakak-kakak di Papua, puji Tuhan, puji Tuhan. Tapi tidak perlu dikirim, dan pastor arahkan, jangan sampai terjadi pengkultusan. Jangan sampai terjadi hal-hal yang mengidolakan hamba Tuhan. Siapapun hamba Tuhan itu, kami semua adalah orang biasa yang punya keterbatasan, punya kelemahan. Jangan dikagumi berlebihan, nanti jadi batu sandungan. Ya, jadi kami tidak melakukan pelayanan kirim-kirim air. Pernah sih terbersih di pikiran kami ini, seandainya Pastor Andy membuka temu pribadi, membuka pertemuan khusus, janji pelayanan, menerima orang-orang tertentu, atau jual produk. Waduh, itu pikiran yang salah. Tapi pernah terbersih.
Kira-kira Pastor Andy ini bisa menjadi apa ya? Bisa menjadi hamba Tuhan paling kaya barangkali. Karena saya menyadari orang-orang yang ketemu itu dari berbagai kalangan. Dari orang biasa, orang sederhana, ada juga orang berpangkat, ada yang orang-orang yang beruang. Tapi saya belajar, ya Tuhan, tetap lurus hatiku di hadapan-Mu dan di hadapan manusia juga. Pastor tidak membuka layanan pribadi. Pastor tidak membuka pertemuan pribadi. Pastor tetap fokus hari ini melayani selama ibadah belum dibolehkan. Pelayanan tetap ada hanya melalui form doa. Mohon dimengerti dan juga mohon tolong jangan paksakan kehendak, harus dilayani pribadi lepas pribadi. Kalau sampai hatiku bengkok dan saya terima pelayanan pribadi lepas pribadi, nanti tanpa sadar hati-hati dengan hal-hal yang awalnya itu biasa. Kalau kita tidak jaga hati, bisa kita terjebak, namanya buka praktek. Wah, pastor nggak buka praktek. Pastor ini bukan dukun, pastor bukan singse, pastor bukan dokter, pastor bukan tabib. Pastor adalah hamba Tuhan. Ketika sudah boleh kembali melakukan tugas imam untuk memimpin ibadah, baru tengah-tengah ibadah itu pastor membantu mendoakan orang-orang yang butuh didoakan. Tapi ingat, saya bukan orang sakti, saya bukan sumber kesembuhan, saya manusia biasa yang membantu mendoakan. Bapak Ibu sekalian, kiranya Tuhan menolong kita semuanya. Ya. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, 2 ayat yang terakhir hari ini. Apa hukumannya bagi orang-orang jahat yang terus melakukan penipuan? Ya, ini warning, ini peringatan. 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-10. Saya akan membacakan sekarang 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-10. Ya. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Harap jelas. Di sana penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Berhentilah menipu. Berhentilah akal-akalan jahat. Berhentilah merancangkan kejahatan di dalam hatimu. Ini peringatan keras. Penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Keras banget, Pastor. Keras banget. Terus bagaimana dengan kami yang pernah melakukan penipuan, termasuk Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya telah memanfaatkan akun Facebook mengatasnamakan Pastor Andy, tapi kami mau bertobat hari ini, kami mau berubah hari ini, kami sadar setelah dengar khotbah renungan ini, masih ada kesempatan. Ayat 11 dari 1 Korintus pasal 6 tadi ayat 10 adalah sebuah peringatan. Penipu kalau tidak bertobat tidak mendapat bagian kerajaan surga. Tahu sendiri, kalau tidak mendapat bagian kerajaan surga, tempatnya neraka. Dan neraka itu tempat yang sangat mengerikan sekali. Mungkin hari ini Pastor Andy gak berbuat apa-apa kepada engkau selain hanya memperingati. Berhentilah. Tapi nanti ketika engkau tidak mengindahkan peringatan ini, ketika waktunya tiba engkau meninggal, neraka itu menyeramkan, mengerikan. Maka hari ini karena kasih, saya mengampunimu dan saya mengajakmu untuk datanglah kepada pribadi yang sungguh-sungguh sanggup mengubah hidup kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. 1 Korintus 6 ayat 11, firman Tuhan,
Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Siapa sih yang tidak pernah berbuat jahat? Saya juga dulu jahat. Tapi saya mau berubah. Bukankah demikian dahulu juga di antara kita? Banyak melakukan kejahatan. Tetapi kamu sekarang, saya khususnya, sudah memberi diriku disucikan, dikuduskan, dibenarkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa loh. Luar biasa. Orang baik, orang benar dikenang Tuhan. Karena kebaikan Tuhan, karena kebenaran Tuhan. Penipu, berhentilah lakukan kejahatan ini. Karena kalau nggak berhenti, tempatmu di api neraka. Tapi kalau dengarkan renungan ini dan hatimu terbuka, mau bertobat, datanglah kepada Tuhan Yesus. Karena sebetulnya banyak di antara kita yang juga dulu hidup dalam kegelapan, termasuk Pastor Andy. Tapi hari ini hidupku sudah disucikan, sudah dikuduskan, sudah dibenarkan in Jesus name, dalam nama Tuhan Yesus. Juga hidupku, terima kasih Tuhan, sudah disembuhkan dalam nama Yesus. Maka hari ini saya belajar hidup benar. Belajarnya dari saya, kebenarannya dari Tuhan Yesus. Maka saya belajar hidup benar. Saya belajar mengikut Tuhan secara benar. Saya belajar untuk mengabdi sebagai doulos, sebagai hamba, sebagai keset yang mau dibentuk oleh Tuhan sesuai kehendaknya. Dan saya belajar agar hidupku, keluargaku, pelayanan Tuhan percayakan, ini menjadi pelayanan keluarga yang hidup dan semua senang ke hati Bapa. Amin. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih. Firman-Mu ini menyadarkan kami. Roh Kudus membantu menginsafkan setiap kami. Memulihkan setiap hati yang jahat. Mengembalikan manusia yang hidup dalam kegelapan. Menipu. Bible mencatat si penipu, akal-akal yang jahat, memanfaatkan orang susah, dusta kepada orang sengsara. Ampuni kami Tuhan. Kalau ada di antara kami yang berani, rela berdusta hanya untuk makan, untuk kepentingan diri sendiri, kami tidak segan-segan melukai orang lain sesama kami. Padahal sesama kami bukan untuk kami saling melukai, tapi untuk kami saling menguatkan, mendukung dalam doa hal kebenaran firman Tuhan, dan saling membantu. Ketika lihat orang susah, kami berkewajiban membantu. Tuhan Yesus, ampunilah kami, ampunilah kami, ampunilah kami. Terima kasih buat sabda firman-Mu. Hari ini kami membuka hati. Kami menerima Engkau Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Setiap hati disucikan, dikuduskan, dibenarkan, diampuni. Dilayakkan, diberikan hidup yang baru hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya dengan iman, ada ribuan orang hari ini dipulihkan. Dari cara hidup yang sia-sia, cara hidup yang lama, cara hidup kedagingan. Dalam kasih-Mu saat ini Tuhan Yesus, kami angkat tangan kepadamu. Mari angkat tangan di depan Tuhan. Dalam kasih-Mu Tuhan Yesus, hidup kami dipulihkan, hidup kami dibenarkan, hidup kami disembuhkan. Hidup kami diselamatkan, hidup kami dipakai. Bahkan
Pemirsa yang mungkin pernah menipu atau yang melakukan penipuan, kasih Tuhan sanggup sembuhkan, pulihkan keadaanmu. Datang pada Tuhan Yesus, minta ampun, bertobat. Banyak kisah dalam Bible, Tuhan bisa pakai orang-orang yang tadinya hidupnya jahat. Tuhan bisa pakai, dipulihkan dan dipakai untuk alat kemuliaannya. Saya juga punya kesaksian hidup saya dulu dalam kegelapan. Hancur. Yang hancur karena kasih Tuhan Yesus bisa pakai. Menjadi kesaksian hari ini banyak orang-orang yang merasa terberkati dalam pelayanan ini. Jangan kecil hati ya. Firman ini mungkin menegur, tapi tidak untuk membinasakanmu. Teguran datang supaya kita berubah dan bertobat. Teguran datang tidak berharap engkau jatuh. Teguran datang berharap engkau bangkit dan bertobatlah kembali kepada jalan firman Tuhan, jalan Tuhan Yesus. Saya percaya hari ini banyak kesembuhan terjadi, pemulihan, khususnya pemulihan hati, terjadi karena kasih Tuhan Yesus mengalir. Kasih Tuhan Yesus kepada semua orang, termasuk kepada orang-orang jahat, tetapi mereka mau bertobat. Kasih Tuhan Yesus mengalir termasuk kepada pezina, penjudi, pemabuk, penipu. Kasih Tuhan Yesus mengalir. Serahkan hidup kepada Tuhan Yesus untuk disucikan, dikuduskan, diurapi, dibenarkan, diselamatkan, diampuni. Karena hanya Tuhan Yesus satu-satunya jalan. Jalan kesembuhan, jalan keselamatan, jalan pengampunanmu, jalan hidup kekalmu, jalan hidupmu yang baru. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dalam tangan-Mu seluruh hidup kami dipulihkan, disembuhkan. Ajaib Tuhan Yesus, penuh kasih, pulihkanku. Dalam firman sabda-Mu kami dipulihkan, kami disembuhkan. Tuhan Yesus, terima kasih. Puji Tuhan. Selamat masuk hari yang baru. Sola fide, hiduplah oleh iman. Immanuel, Tuhan beserta kita sampai selama-lamanya. Senang bisa melayani Bapak Ibu sekalian. Shalom semuanya. Bless you all. Bless your family. Kiss bye. Dadah.